Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang dirahmati Allah. Di video kali ini, kita akan menyelami salah satu karya besar dari Imam Al-Ghazali yang penuh peringatan dan renungan, yaitu kitab Tanbih Al-Mukhtarin. Kitab ini ditujukan kepada orang-orang yang tertipu oleh amal ibadahnya sendiri. Mereka mengira sudah dekat kepada Allah hanya karena banyak beribadah, namun lupa memperhatikan kondisi hati. Mari kita mulai bagian pertamanya. Imam Al-Ghazali membuka kitab ini dengan menjelaskan bahwa banyak orang yang tertipu oleh amal ibadah mereka sendiri. Mereka merasa telah dekat kepada Allah karena telah melakukan berbagai ibadah seperti salat malam, puasa sunnah, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, berdakwah, dan amal-amal lainnya. Namun hati mereka masih penuh penyakit, seperti ria atau pamer ibadah, ujub atau bangga diri, takabur atau meremehkan orang lain, cinta dunia, hasad atau dengki, serta lalai dari mengoreksi niat. Imam Ghazali berkata bahwa banyak orang terjatuh ke dalam kebinasaan karena mereka mengira amal mereka sudah cukup menyelamatkan mereka, padahal mereka telah tertipu. Beliau menyebut mereka sebagai al-mukhtarin, yaitu orang-orang yang ditipu oleh ibadahnya sendiri. Imam Al-Ghazali kemudian memberikan contoh dari golongan ini. Pertama, penuntut ilmu yang belajar hanya untuk mencari pujian, bukan untuk mengamalkan. Kedua, ahli ibadah yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, lalu meremehkan yang lain. Ketiga, ulama yang berbicara di mimbar tapi hatinya kosong dari keikhlasan. Keempat, orang awam yang merasa cukup menjadi muslim tetapi tidak pernah bermuhasabah atau mengoreksi dirinya sendiri. Imam Al-Ghazali menutup bagian ini dengan peringatan penting. Jangan sampai ibadahmu menjadi sebab kehancuranmu. Lihatlah ke dalam hatimu, bukan hanya ke dalam amalmu. Karena Allah melihat isi hati, bukan sekadar gerakan tubuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Setelah menjelaskan tentang orang-orang yang tertipu oleh amalnya sendiri, Imam Al-Ghazali masuk pada pembahasan yang lebih khusus. Kali ini, beliau menyoroti para penuntut ilmu dan ulama yang juga bisa tertipu oleh kedudukan dan keilmuannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, banyak orang yang menuntut ilmu agama, namun tujuannya bukan dan kedudukan di tengah masyarakat. Padahal ilmu yang tidak diamalkan hanya akan menjadi hujah atau tuduhan yang memberatkan di hari kiamat. Imam Al-Ghazali menyebut, orang seperti ini telah tertipu dua kali. Tertipu oleh anggapan siapa aku belajar, untuk siapa aku berbicara, untuk siapa aku menulis, sudahkah aku mengamalkan apa yang aku ketahui. Sahabat sekalian, ini adalah tamparan lembut dari Imam Ghazali, bukan untuk merendahkan siapapun, tapi untuk membangunkan hati agar kembali jujur dalam meniti jalan Allah. Setelah membahas tentang ulama dan penuntut ilmu yang tertipu, Imam Al-Ghazali kemudian menyoroti golongan ahli ibadah. Mereka adalah orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah. Mereka dikenal gemar salat malam, berpuasa sunnah, memperbanyak bacaan Al-Quran, bahkan tekun berzikir. Namun sayangnya, semua amal itu tidak menghantarkan mereka kepada Allah. Kenapa? Karena hati mereka dipenuhi rasa bangga, merasa paling suci, dan suka meremehkan orang lain. Imam Al-Ghazali berkata bahwa sebagian orang mengira dirinya adalah wali Allah karena banyaknya ibadah, padahal di balik amalnya tersembunyi sifat ujub, ria, cinta pujian, dan tidak pernah merasa bersalah. Ia berkata, sesungguhnya salah satu bentuk kesombongan yang paling tersembunyi adalah kesombongan karena ibadah. Orang seperti ini merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain yang tidak sebanyak dia dalam beramal. Ia menilai dirinya ahli surga dan melihat orang lain seperti calon ahli neraka. Padahal, bisa jadi orang yang sederhana ibadahnya, tapi penuh keikhlasan dan tawadhu, jauh lebih mulia di sisi Allah. Imam Ghazali menekankan bahwa tanda ibadah yang benar adalah jika ibadah itu melahirkan rasa takut kepada Allah, membuat hati menjadi lembut, dan menjauhkan diri dari merasa lebih baik dari siapapun. Kalau ibadah hanya membuat hati semakin keras,
semakin bangga diri, dan semakin merasa tinggi, maka itu adalah ibadah yang menyesatkan, bahkan bisa menjadi sebab celaka. Kemudian beliau menutup bagian ini dengan peringatan bahwa setan tidak pernah putus asa menggoda manusia, bahkan di jalan ibadah. Ia bisa menggiring seseorang dari pintu amal menuju jurang kehancuran, hanya karena orang itu tidak menjaga niatnya dan tertipu oleh dirinya sendiri. Sahabatku, semoga bagian ini menjadi cermin bagi kita semua. Kita tidak menilai baik atau buruknya amal hanya dari kuantitasnya, tapi dari keikhlasan yang tersembunyi di dalam hati. Imam Al-Ghazali kemudian mengarahkan nasihatnya kepada kaum awam, para pekerja, pedagang, dan orang-orang yang tidak dikenal sebagai ahli ibadah ataupun penuntut ilmu. Beliau berkata, ada banyak orang awam yang merasa dirinya telah cukup baik karena tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, dan tidak memakan harta haram secara terang-terangan. Mereka merasa telah menjadi orang yang baik hanya karena tidak melakukan dosa-dosa besar yang tampak di mata manusia. Mereka merasa aman dari azab Allah hanya karena berpenampilan sebagai muslim yang wajar. Namun mereka lupa bahwa dosa hati dan dosa lidah seringkali lebih berbahaya. Mereka tetap jatuh dalam ghibah dan fitnah, dengki terhadap tetangga, menyakiti istri dan anak, pelit dalam sedekah, tamak terhadap dunia, dan lupa bersyukur serta lalai dari zikir. Dan Cina juga yang bekerja sebagai pedagang, namun tidak menjaga kejujuran dalam transaksi. Mereka berbohong, menipu timbangan, bersumpah palsu demi laku dagang, atau pura-pura miskin agar mendapat simpati. Imam Ghazali mengingatkan bahwa syaitan tidak hanya menggoda orang alim dan ahli ibadah. Ia juga menipu orang awam agar merasa cukup hanya dengan menjadi muslim biasa tanpa usaha mendekatkan diri kepada Allah. Beliau berkata, banyak orang merasa aman dari murka Allah hanya karena belum melihat azab datang. Mereka lupa bahwa Allah seringkali menunda hukuman bukan karena ridha, tetapi agar orang itu makin jauh hingga datang waktu yang paling menyakitkan. Imam Ghazali menegaskan, orang yang merasa aman dari makar Allah adalah orang yang bodoh, sedangkan orang yang cerdas adalah orang yang selalu waspada terhadap kekurangan dirinya sendiri. Walaupun ia telah banyak beramal, maka hendaklah kita tidak tertipu oleh penampilan luar kita sebagai muslim. Jangan merasa cukup hanya karena kita bukan orang jahat di mata masyarakat. Karena Allah tidak menilai penampilan, tetapi menilai hati, niat, dan kejujuran batin kita. Inilah pesan penting dari Imam Ghazali kepada kaum awam dan para pelaku usaha. Jangan sampai merasa aman hanya karena terlihat baik. Keikhlasan, ketulusan, dan ketaatan batin adalah yang paling utama. Setelah menjelaskan berbagai golongan yang tertipu oleh amal mereka sendiri, Imam Al-Ghazali menutup kitab ini dengan memberikan jalan keluar agar kita tidak terjatuh dalam tipu daya ibadah dan kesalahan hati. Menurut beliau, orang yang benar-benar selamat bukanlah orang yang paling banyak amalnya, tapi orang yang paling jujur dalam niatnya, paling dalam rasa takutnya kepada Allah, dan paling sungguh-sungguh dalam memperbaiki dirinya. Beliau menyebut beberapa tanda orang yang selamat. Di antaranya, pertama, ia selalu merasa dirinya penuh kekurangan meskipun telah banyak beramal. Kedua, ia lebih sibuk mengoreksi dirinya daripada menyalahkan orang lain. Ketiga, ia tidak silau dengan pujian manusia, karena ia tahu Allah melihat ke dalam hatinya. Keempat, ia lebih takut amalnya tidak diterima daripada bangga dengan amal yang ia lakukan. Kelima, ia senantiasa mengingat dosa-dosanya dan tidak cepat merasa puas dengan apa yang telah ia kerjakan. Imam Al-Ghazali berkata bahwa orang cerdas adalah orang yang terus-menerus melakukan muhasabah, yaitu mengoreksi niat, memperbaiki hati, dan menangis karena takut amalnya tertolak. Orang seperti inilah yang disebut dalam hadits Nabi sebagai Al-Kayyis, yaitu orang yang cerdas yang menundukkan hawa nafsunya
dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Beliau juga menekankan bahwa seluruh amal tanpa keikhlasan adalah sia-sia dan seluruh amal yang dilakukan untuk selain Allah adalah bencana. Maka siapapun kita, apakah ulama, santri, pedagang, atau orang awam, hendaknya tidak tertipu oleh amal lahiriah. Yang paling penting adalah kejujuran hati, ketundukan, dan rasa takut yang mendalam kepada Allah. Imam Al-Ghazali menutup dengan kalimat yang sangat dalam. Orang yang tertipu adalah orang yang mengira dirinya telah selamat, padahal ia berjalan menuju jurang. Dan orang yang cerdas adalah orang yang mengira dirinya berdosa, lalu menangis dan kembali kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah. Setelah menjelaskan siapa saja yang tertipu oleh amal, ilmu dan penampilan lahiriah, Imam Al-Ghazali melanjutkan dengan nasihat-nasihat penyelamat bagi siapa saja yang ingin terhindar dari kehancuran batin. Bagian ini bukan lagi sekadar peringatan, melainkan petunjuk jalan keluar. Beliau mengajarkan langkah-langkah agar hati bisa selamat, amal diterima, dan hidup menjadi jalan menuju Allah, bukan menuju kehinaan akhirat. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelamatan diri menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, selalu menjaga niat. Setiap amal harus diawali dengan pertanyaan, untuk siapa aku melakukan ini? Jika niat tidak ikhlas, maka amal itu bagaikan tubuh tanpa ruh. Tidak ada cahaya, tidak ada nilai di sisi Allah. Kedua, perbanyak muhasabah, yaitu introspeksi diri. Orang yang tidak pernah mengoreksi dirinya berarti sedang diperdaya oleh nafsunya sendiri. Sebelum tidur, tanyakan kepada diri, sudahkah aku jujur hari ini? Adakah amal yang dilakukan karena manusia? Apakah aku semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Ketiga, bergaulah dengan orang-orang syaleh. Imam Ghazali menyebut bahwa duduk bersama orang yang hatinya bersih lebih baik daripada 1000 nasihat dari lidah sendiri. Karena cahaya keikhlasan bisa menular. Hati yang bersih menumbuhkan hati yang lain untuk ikut bersih. Keempat, jauhi ketenaran dan pujian. Beliau mengingatkan, pujian adalah racun bagi hati. Jika hati senang dipuji, maka amal pun akan bergeser dari lillah menjadi lil khalq, dari karena Allah menjadi karena manusia. Orang yang benar-benar ikhlas tidak peduli dipuji atau dicaci. Yang ia harapkan hanyalah pandangan ridha dari Tuhannya. Kelima, banyak beristighfar dan menangis di hadapan Allah. Tidak ada jaminan bahwa amal kita diterima. Bahkan Nabi Muhammad yang sudah dijamin surga masih terus memohon ampun dan menangis dalam tahajudnya. Maka siapakah kita yang berani merasa cukup? Keenam, jadikan rasa takut sebagai teman, bukan musuh. Rasa takut kepada Allah bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk menjaga kita tetap rendah hati dan tidak tertipu oleh amal. Imam Ghazali berkata, seorang hamba tidak akan sesat jika ia merasa dirinya kecil di hadapan Allah dan merasa butuh kepada ampunan setiap saat. Dan terakhir, beliau mengingatkan bahwa kehidupan ini hanya sementara. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat kebanggaan. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tempat berlindung, ia akan kehilangan akhirat. Tapi siapa yang menjadikan dunia sebagai tempat bercermin, ia akan sampai kepada Allah dengan selamat. Demikianlah isi dari kitab Tanbih Al-Muqtaran, sebuah karya yang tergolong singkat, namun sangat tajam menembus hati. Meski ringkas, pesan-pesan Imam Al-Ghazali dalam kitab ini mampu menggugah jiwa, menyadarkan kita akan pentingnya kejujuran hati dan bahaya tertipu oleh amal. Semoga pelajaran singkat ini menjadi sebab terbukanya pintu hidayah dalam kehidupan kita, membuat hari-hari kita tetap berada di jalan yang lurus dan termasuk ke dalam jalan hati yang Allah ridai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.